sindrom atau AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit karena menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi HIV/AIDS. Etologinya diantaranya adalah 1. Lelaki hormon seksual atau biseksual. 2. Alat suntik atau cairan. 3. Transfusi darah. 4. Ibu atau ayah yang terinfeksi HIV. Faktor fisiologi, sistem imun menjadi target utama dari infeksi HIV, di mana virus akan menyerang sel limfosit T helper yang mengandung marker molekul CD4. Setelah HIV mengikatkan diri pada molekul CD4, virus masuk ke dalam target dan melepaskan bungkusnya. Kemudian dengan enzim reverse transkriptase, virus tersebut merubah bentuk RNA agar dapat bergabung dengan DNA sel target. Selanjutnya, sel yang berkembang biak akan mengandung bahan genetik virus dan akan membentuk virus baru dan menginfeksi sel host lainnya. Infeksi HIV dengan demikian menjadi irreversible dan berlangsung seumur hidup. Ada beberapa komplikasi, yaitu yang pertama oral lesi, yang kedua neurologi, yang ketiga gastrointestinal, yang keempat respirasi, yang kelima dermatologi, yang keenam yaitu sensori. Penata laksanaan yang pertama, penata laksanaan medis bertujuan menghilangkan, mengendalikan dan pemulihan infeksi opportunistik nosocomial atau sepsis. Tindakan pengendalian infeksi yang aman untuk mencegah kontaminasi bakteri dan komplikasi penyebab sepsis harus dipertahankan bagi pasien di lingkungan perawatan kritis. Yang kedua, penata laksanaan non medis. Aspek psikologis meliputi perawatan personal dan dihargai mempunyai seorang untuk diajak bicara tentang masalahnya. Yang ketiga, aspek sosial seseorang penderita HIV/AIDS. Setiganya membutuhkan dukungan dari lingkungan sosialnya. Pemeriksaan diagnostik ada 2, yaitu yang pertama tes laboratorium. Telah dikembangkan sejumlah diagnostik yang sebagian penelitian. Tes dan pemeriksaan laboratorium digunakan untuk mendiagnos imunodefisiensi virus atau HIV dan memantau perkembangan penyakit serta responnya terhadap terapi human imunodefisiensi virus atau HIV. Yang kedua, tes HIV umum. Tes HIV umum termasuk imunisasi HIV dan pengujian Western blot dilakukan untuk mendeteksi antibodi HIV pada serum, plasma, cairan mulut, darah kering, dan urin pasien. Namun demikian, periode antara infeksi dan berkembangnya antibodi melawan infeksi yang dapat dideteksi oleh window periode bagi setiap orang dapat bervariasi. Inilah sebabnya mengapa dibutuhkan waktu 3-6 bulan untuk mengetahui serokonversi dan hasil positif tes. Terdapat pula ICS tes komersial untuk mendeteksi antigen HIV lainnya. Assalamualaikum. Permisi Pak, saya perawat saya akan menangani lapak ini. Apakah benar ini dengan Bapak Alvin? Iya, benar. Ada keluhan selama Bapak dirawat di sini? Ya, Mbak, saya berkurang dan merasakan mual ketika menelan makanan, tenggorokan saya terasa sakit. Saat itu saya sering bangun tengah malam dan nyeri pada perut. Yang paling saya rasakan itu nyeri pada perut beserta batuk bertahap. Ibu, saya akan menanyakan sebelumnya ada keluhan riwayat keluarga pasien. Kami tidak pernah memiliki penyakit yang sama seperti anak saya. Baik, di sini saya akan memeriksa tanda-tanda vital bapaknya ya. Silakan.
Bapak, di sini kita akan mengkoordinasikan pemeriksaan peralatan vital kepada Bapak. Apakah Bapak berkenan untuk kami periksa? Iya, saya siap. Paket. Bapak kiri pemeriksaan yang kami lakukan telah selesai. Bapak dan keluarga tinggal menunggu hasil yang keluar dari Lemanti. Baik, terima kasih atas kerjasamanya, Pak. Terima kasih.
Intervensi DX keperawatan nyeri akut. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, maka nyeri menurun. Kriteria hasil: 1. Keluhan nyeri menurun, 2. Meringis menurun, 3. Gelisah menurun, 4. Pola nafas, 5. Tekanan darah membaik, 6. Kesulitan tidur menurun. DS-nya, klien mengatakan nyeri pada persediaan saat beraktivitas dan beristirahat. 2. Klien mengatakan dia tidak mampu untuk beraktivitas dari berbaring ke posisi duduk, sangat lemah. DO-nya, 1. Klien tampak lemah dan letih. 2. Klien tampak susah beraktivitas. 3. Klien tampak berbaring. 4. Klien tampak tidak mampu untuk beraktivitas secara mandiri. Intervensi utamanya: manajemen nyeri, observasi, identifikasi skala nyeri, 2. Identifikasi faktor yang memberat dan memperingan nyeri, 3. Terapeutik, fasilitas istirahat dan tidur, edukasi, jelaskan strategi untuk mengurangi. Ada rasional. Untuk mengetahui tingkat nyeri, 2. Untuk mengetahui faktor apa yang dapat mengurangi nyeri. 1. Agen pasien merasa rileks tanpa ada stres. Itu saja. Implementasi keperawatan, respon atau hasil. Melakukan pengkajian nyeri secara komprehensif termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor presipitasi. Mengontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri seperti suhu ruangan, pencahayaan, dan kebisingan. Mengajarkan tentang teknik non-farmakologi, mengajarkan klien tentang teknik nafas untuk mengurangi nyeri. Manifestasi klinis, istirahat, tidur untuk mengurangi nyeri. Melakukan kolaborasi dengan dokter dalam memberikan analgetik untuk mengurangi nyeri. Perawatan diri sesuai usia. Monitor tingkat kemandirian, identifikasi kebutuhan alat, bantu kebersihan diri, berpakaian bersih,
ketersediaan dan istirahat aktivitas. O. Klien tampak meringis, merasakan nyeri.